Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenankan saya Sumaina dari SD Negeri 3 Winong. Dalam hal ini akan memaparkan tugas 3 pada pelatihan penguatan kompetensi kepala sekolah Kabupaten Cirebon tahun 2023, yaitu rancangan aksi perubahan untuk peningkatan kualitas pendidikan di SD Negeri 3 Winong. Rancangan aksi perubahan ini dimulai dengan mengidentifikasi prioritas perubahan. Latar belakangnya, yang pertama, masih terdapat kebingungan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kami. Yang kedua, modul P5 didistribusikan dari K3S kecamatan yang diseragamkan di hampir semua SD sehingga tidak disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga, modul P5 digunakan untuk membuat penilaian P5 seperti layaknya LKPD atau LKS pada mata pelajaran prakarya. Dan yang keempat, guru-guru belum terbiasa menyusun modul P5. Dari latar belakang tadi, maka prioritas perubahannya adalah: yang pertama, guru sebagai fasilitator P5 harus mampu menyusun modul P5. Yang kedua, tema P5 tidak bisa diseragamkan karena masing-masing sekolah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kebutuhannya pun akan berbeda. Kemudian yang ketiga, tema P5 harus disesuaikan dengan kebutuhan paling mendesak di sekolah. Dan yang keempat, kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan sebagai upaya untuk menyukseskan P5 tersebut. Prakarsa perubahan yang dibuat dari prioritas perubahan tersebut adalah membangun kolaborasi dalam upaya menumbuhkan profil pelajar Pancasila melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berbasis kebutuhan sekolah. Bagian B, definisikan tujuan perubahan. Tujuan perubahan dalam hal ini adalah membangun kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam upaya menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berbasis kebutuhan sekolah. Secara spesifik, sebagai fasilitator P5, kepala sekolah dan guru yang pertama harus mampu mengidentifikasi tema P5 yang paling sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila yang hendak dikembangkan melalui tema tersebut. Kemudian yang ketiga, mampu menyusun modul P5 yang berbasis kebutuhan sekolah dan berdampak pada penumbuhan karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Yang keempat, melaksanakan P5 sesuai langkah-langkah yang disusun dalam modul. Dan yang kelima, mampu memfasilitasi kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan P5 tersebut. Tujuan tersebut dapat terukur, yaitu tumbuhnya karakter profil pelajar Pancasila pada murid sesuai dengan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Dapat dicapai dengan perencanaan dan langkah-langkah yang tepat seperti yang dituangkan dalam modul P5 serta kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah. Relevansinya, proyek disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah dan berdampak pada perubahan karakter murid. Batas waktu, tujuan ini akan dicapai dalam waktu 3 bulan. C. Analisis sumber daya. Identifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Yang pertama, modal manusia, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid. Kemudian yang kedua, modal fisik, yaitu gedung dan halaman sekolah. Kemudian yang ketiga, modal sosial, yaitu komite sekolah, K3S, PGRI, KKG, KKGA, dan KKGO. Kemudian modal politik, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, aktivis lingkungan, Dinas Pendidikan, dan instansi lainnya, kuwu serta masyarakat di sekitar sekolah. Kemudian ada modal finansial, yaitu dana BOS dan dana BOSDA.
dan anggaran di mana terdapat anggaran tambahan yang dapat dialokasikan untuk penyusunan modul dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sumber daya tambahan yang diperlukan. Yang pertama, dukungan dana dari CSR perusahaan di sekitar sekolah dan dukungan perilaku dari masyarakat di sekitar sekolah. Rancangan aksi perubahan. Langkah-langkah aksi dimulai dari pendahuluan. Yang pertama, menyampaikan visi tentang P5 yang berbeda dari kebiasaan yang sudah dilakukan di sekolah pada saat rapat dinas. Kemudian yang kedua, mengadakan in-house training untuk menyamakan persepsi tentang P5. Yang ketiga, mengidentifikasi tema P5 yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang keempat, mengidentifikasi dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila yang hendak ditumbuhkan. Dan yang kelima, menyusun modul P5. Tanggung jawab ada di kepala sekolah dan koordinator akademik. Waktu pelaksanaan di bulan pertama, indikator kinerja, sosialisasi rancangan program P5 dan pembuatan modul P5 yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tahap pelaksanaan. Yang pertama, mengidentifikasi para pemangku kepentingan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang bisa diajak berkolaborasi untuk pelaksanaan P5. Yang kedua, memfasilitasi kolaborasi dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, pegiat lingkungan di Kecamatan Gempol, komite sekolah, dan masyarakat sekitar. Tanggung jawab ada pada tim fasilitator P5. Waktu pelaksanaan bulan pertama, indikator kinerja mendapatkan komitmen dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup, pegiat lingkungan, kecamatan, komite sekolah, dan masyarakat sekitar. Langkah yang ketiga, pelaksanaan P5 dimulai dari tahap pengenalan, kontekstualisasi, aksi, evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Tanggung jawab ada pada tim fasilitator P5. Waktu pelaksanaan bulan kedua hingga bulan ketiga. Indikator kinerja P5 terlaksana dengan baik. Terdapat perubahan perilaku murid yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang hendak dikembangkan. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Metodenya adalah evaluasi akan dilakukan dengan menggunakan lembar refleksi guru dan murid dan lembar kerja murid. Kemudian, jika terjadi perubahan perilaku murid sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang hendak dikembangkan, maka perubahan dianggap berhasil. Kesimpulan, rencana aksi perubahan ini bertujuan untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila melalui upaya kolaboratif dengan menyusun modul dan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berbasis kebutuhan sekolah. Dengan perencanaan yang baik, sumber daya yang ada, dan dukungan komunitas, kami yakin bahwa perubahan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan pada kualitas pendidikan di sekolah kami. Kemudian, agar rencana aksi tersebut berhasil, maka harus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Tuan Pustaka, ada beberapa teori yang digunakan dalam rancangan aksi ini. Yang pertama, dari modul 2 mengembangkan visi dan misi inspiratif, yaitu bahwa visi yang inspiratif menjadi katalisator bagi perubahan dan pertumbuhan dalam kepemimpinan transformasional. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, peralatan pendidikan merupakan cara-cara mendidik yang beragam bentuknya. Namun, beliau membaginya menjadi 6 cara utama sebagai berikut, yaitu memberi contoh, pembiasaan, pengajaran, perintah, paksaan dan hukuman, laku, dan pengalaman lahir batin. Tidak semua cara dilakukan. Penggunaan cara-cara tersebut harus disesuaikan dengan usia dan perkembangan murid. KHD dalam majalah Keluarga 1937. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut menunjukkan bahwa rencana manajemen perubahan dimaksudkan untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila.
Kemudian, tindakan untuk mewujudkan pertumbuhan murid ini perlu diejawantahkan dalam cara mendidik yang beragam dan disesuaikan dengan kondisi murid maupun situasi di sekolah. Adapun mengenai peralatan untuk menumbuhkan karakter adalah dengan cara memberi contoh, pembiasaan, pengajaran, laku, dan pengalaman. Teori yang ketiga, pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan 6 ciri utama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian teori yang keempat, bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Demikian pemaparan tugas 3 rancangan aksi perubahan untuk peningkatan kualitas pendidikan di SD Negeri 3 Winong. Terima kasih, salam dan bahagia.